Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Agusta Nugraha dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 101080015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem informasi. Nah, apa sih itu sistem informasi? Sistem operasi atau operating system merupakan program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Nah, lalu apa sih tujuan dari sistem operasi tersebut? Yaitu 1. Kemudahan, 2. Efisiensi, 3. Kemampuan untuk berkembang, dan tentunya untuk memudahkan pengguna. Kemudian ada sejarah sistem operasi dari generasi ke generasi. Di sini ada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 hingga awal 1950-an. Ketika komputer elektronik di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an, mereka diciptakan tanpa sistem operasi. Semua pemrograman dilakukan dalam bahasa mesin mutlak, sering dengan kabel sampai plug boards untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Nah, selama ini komputer generasi umumnya digunakan untuk menyelesaikan perhitungan aritmatika sederhana. Kemudian, sistem operasi generasi kedua 1955 sampai 1965. Sistem operasi pertama diperkenalkan pada awal tahun 1950-an. Nah, itu disebut RUPS dan telah dibuat oleh General Motors untuk mesin IBM yang 701. Sistem operasi di tahun 1950 disebut sistem batch processing tunggal streaming karena data diserahkan dalam kelompok. Mesin-mesin baru yang disebut mainframe dan mereka digunakan oleh operator profesional di ruang komputer besar. Karena ada seperti harga tinggi pada mesin ini, hanya instansi pemerintah atau perusahaan besarlah yang mampu membelinya. Lalu ada sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, pada tahun 1960-an, sistem operasi desain mampu mengembangkan sistem multiprogramming di mana program komputer akan dapat melakukan beberapa pekerjaan di pengenalan time. Yang sama dari multiprogramming adalah bagian utama dalam pengembangan sistem operasi karena memungkinkan sebuah CPU menjadi sibuk hampir 100% dari waktu itu beroperasi. Nah, pengembangan utama lain selama generasi ketiga adalah pertumbuhan fenomenal mini komputer. Dimulai dengan Desember PDP-1 pada tahun 1961. PDP-1 hanya 4K kata 18 bit, tapi pada $120.000 per mesin, kurang dari 5% dari harga dari 7094. Nah, kemudian ada sistem operasi generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi keempat ini, dari sistem operasi melihat penciptaan komputasi pribadi. Salah satu faktor utama dalam sejarah perkembangan sistem operasi komputer pribadi atau personal adalah kelahiran Microsoft dan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini diciptakan pada tahun 1975 ketika Paul Allen dan Bill Gates memiliki visi untuk mengembangkan komputer pribadi ke tingkat berikutnya. Mereka memperkenalkan MS-DOS pada tahun 81, meskipun itu efektif menciptakan banyak kesulitan bagi orang-orang yang mencoba untuk memahami perintah samarnya. Windows kemudian menjadi sistem operasi Unix terbesar yang dibandingkan dalam teknologi hari ini dengan rilis Windows 95, Windows 98, Windows XP yang saat ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan sampai hari ini, dan terbaru sistem operasi Windows 10 dan 11 mereka. Seiring dengan Microsoft, Apple sistem operasi utama lainnya dibuat di tahun 1980-an. Steve Jobs, pendiri CEO Apple, menciptakan Apple Macintosh yang merupakan sukses besar karena fakta bahwa itu begitu user friendly. Lalu ada sistem operasi terkini, yaitu kita tahu ada Windows 11. Nah, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft tersebut. Dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, Windows ini sangat memudahkan penggunanya. Dan Windows sekarang yang terbaru adalah Windows 11.
Lalu kita masuk ke sejarah Windows. Nah, di sini ada Windows 1 November 1985. Pertama kali Windows diluncurkan pada tahun 1985 yang dipelopori oleh Bill Gates yang merupakan founder Microsoft. Windows 1 ini merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis versi 16 bit. Dengan ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Kemudian ada Windows 2 pada Desember 1987. Jika dulu hanya bisa dilakukan dengan ikonising atau zooming, maka pada Windows 2 ini terdapat fitur kontrol panel dan berbagai pengaturan lainnya dijadikan satu sehingga memudahkan penggunanya. Kemudian yang selanjutnya ada Windows 3 pada Mei 1990. Windows 3 ini merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses yang kemudian menyaingi Macintosh milik Apple dan Commodore Amiga. Windows 3 ini memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan program Mr. DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlebih berwarna. Kemudian ada Windows 3.1 pada tahun 92. Diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font TrueType. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 ini yang memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Nah, pada Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD-ROM. Kemudian ada Windows 95 pada Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows ini adalah diperkenalkannya tombol Start dan Menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32 byte yang dapat melakukan multitasking. Lalu, tidak hanya itu saja, pada Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikan OS ini. MS-DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program. Internet Explorer mulai dikenalkan pada versi Windows ini. Lalu ada Windows 98 pada Mei. Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Box, Microsoft Chat, dan NetSaw Player. NetSaw Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 99. Lalu ada penggunaan USB mulai berkembang pesat pada ini, termasuk USB Hubs dan USB Mesh. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adalah adanya Windows Driver model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya. Kemudian ada Windows Millennium Edition ME pada September tahun 2000. Windows yang diluncurkan pada September tahun 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ini juga pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Lalu ada Windows 2000. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP pada Windows 2000. Hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkannya sistem hibernation yang terletak bersama dengan shutdown, restart, dan standby. Kemudian Windows XP pada Agustus tahun 2001, salah satu versi Windows yang paling banyak disukai penggunanya, berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Pada Windows XP, menu Start berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP ini diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebelah sini. Lalu setelah XP ada Windows Vista pada November tahun 2006. Hadir pada November 2006, Windows Vista memiliki tampilan lebih fokus pada elemen transparan seperti search dan security di dalamnya. Pada Windows ini,
terdapat Windows Media Player 11 dan IE7, juga terdapat Speech Recognition, Windows DVD Maker, serta foto galeri di dalamnya. Kemudian ada Windows 7 pada 22 Oktober 2009 menggunakan menu start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Windows 7 ini dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah dirilis pendahulunya Windows Vista. Nah, tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru, Windows ini lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Kemudian setelah Windows 7 ada Windows 8 pada Oktober 2012. Microsoft berharap pada Windows 8 menjadi primadona baru bagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7 atau Windows 7. Hal yang paling mencolok dari Windows 8 adalah adanya widget untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Lalu ada Windows 10 pada Juli 2015. Siapa sih yang tidak tahu dengan Windows 10? Windows ini sudah dirilis dari tahun 2015. Memiliki tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang, Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakan. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet, seperti pada komputer seperti Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Lalu yang terakhir tentunya ada Windows 11, yaitu luncur pada 5 Oktober 2021. Windows 11 ini membawa pengguna lebih dekat dengan apa yang mereka sukai dan dirancang untuk mendukung pengguna di setiap aspek kehidupan mereka dengan mudah, baik itu di tempat kerja, rumah, atau sekolah. Dari menu start dan taskbar baru sehingga setiap suara, font, dan ikon yang tersedia, pengguna dapat mengharapkan Windows 11 ini untuk menghadirkan pengalaman yang lebih modern dan segar. Dengan menu start di tengah, pengguna memiliki akses cepat ke konten dan aplikasi yang mereka sukai, dan mulai kecanggihan cloud serta Microsoft 365 dijual terpisah. Mereka juga dapat melihat file terbaru yang sedang mereka kerjakan, terlepas dari perangkat yang mereka gunakan, baik itu perangkat Android atau iOS. Windows 11 juga memiliki tampilan yang lebih fresh dari sebelumnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.